Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada sebuah wawancara. Ini dilakukan dengan Sir Jim Ratcliffe sebelum semifinal FA Cup antara Manchester United menghadapi Coventry City, di mana Sir Jim Ratcliffe ini menyelesaikan London Marathon. Luar biasa ya, 70 tahun lebih. Artinya memang situasi fisik dari Sir Jim Ratcliffe ini sangat prima. Oke. Langsung aja gue artikan dulu wawancaranya, nanti akan dikomentari. Oke, ditanyakan bagaimana rasa sakit ataupun juga kesulitan yang Anda dapatkan dari maraton dibandingkan dengan perasaan yang sama ya, menjadi pemilik dari Manchester United. Saya pikir ada hal yang sama ya, tapi tadi tentu saja ini membutuhkan ketahanan. Selalu setelah dalam maraton ini, setelah 30 km sesuatu menjadi tambah sulit dan tidak bisa dibandingkan. Dan kalau kita 30k dalam sepak bola, tapi ya ini merupakan perjalanan yang panjang dalam sepak bola. Dan salah satu problem terbesar nih, menarik ya, dalam sepak bola adalah Anda mendapatkan orang-orang baru untuk datang ke dalam tim ya, orang-orang yang memang memiliki kapabilitas dan kapasitas di sana, tapi mereka semua dalam gardening leave. Dan Anda membutuhkan 6 bulan atau 1 tahun untuk supaya mereka bisa bekerja, dan ini merupakan masalah utama dalam sepak bola. Ya tentu saja Anda butuh perubahan ya, dan membawa orang-orang baru masuk. Dan kalau Anda ditanyakan juga, kalau Anda ingin mendatangkan orang-orang yang terbaik, tentu saja Anda harus mengatasi situasi dengan klubnya masing-masing saat ini ya. Dan ini akan mempengaruhi strategi Anda tentang pemain yang akan Anda datangkan. Ya tentu saja fans tidak sabar ya. Dan Anda tahu fans tidak sabar, iya, tentu saja. Tapi ini merupakan sebuah perjalanan. Suka atau tidak, Anda harus sabar, kalian harus sabar. Anda tidak bisa merubahnya hanya seperti itu saja. Ini akan membutuhkan waktu. Tapi Anda juga memiliki harapan untuk membangun stadion yang besar. Ya, saya ingin melakukan hal tersebut. Kita bisa melakukan hal tersebut. Saya pikir ini akan menjadi hal yang fantastis untuk Inggris Utara. Saya pikir untuk area di sekitar Manchester United ya, ini bisa menjadi sesuatu revolusi yang dimulai ya. Dan ya, kita melihat beberapa hal ya, termasuk juga public transport. Dan ya, melihat dari sisi bagaimana sisi manufacturing itu juga dimulai di Manchester. Dan jadi ini bisa membangun daerah tersebut dan bisa membangun Wembley of the North, Wembley Utara. Dan saya melihat ini merupakan proyek yang bisa kita capai. Lalu Anda juga melihat ya, ini tentang masalah tentang area di Manchester ya. Dan Sir Jim Ratcliffe memberikan tanggapan ya, hal tersebut bisa saja dilakukan di daerah tersebut. Ya, dan Sir Jim Ratcliffe langsung mengatakan ya, kalau saya harus ke pertandingan ya, dan akan ke Wembley ya, tidak akan menggunakan tube ya, atau metro ke sana, tentu saja. Oke, itu tadi yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Ada poin penting menurut gua yang disebutkan, yaitu nomor 1, bagaimana Sir Jim Ratcliffe menyebutkan atau mengatakan ini sangat mengganggu mendatangkan orang-orang yang memang dinilai kompeten tapi belum bisa mulai bekerja. Sir Jim Ratcliffe paham kalau fans itu biasanya tidak sabar, tapi Sir Jim Ratcliffe menekankan kalau ini semua adalah sebuah perjalanan, ada proses, ada waktu di sana, tidak bisa melakukan perubahan begitu saja, ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Kalau dari sisi tersebut, gue melihat memang Sir Jim Ratcliffe betul-betul fokus ingin memperbaiki sisi manajemen dari Manchester United, mendatangkan orang-orang yang memang kompeten di sana. Tadi sang penanya juga menyebutkan atau menanyakan, berarti kalau orang-orang tersebut belum bisa bekerja,
pemain-pemain yang Anda inginkan ataupun yang klub inginkan belum bisa datang dong. Sir Jim Ratcliffe mengatakan ya kemungkinan seperti itu gitu ya. Dan dia sekali lagi mengulangi bagaimana unsur kesabaran dari fans itu dibutuhkan di dalam perjalanan membangun Manchester United. Disebutkan juga terkait dengan stadion, ternyata Sir Jim Ratcliffe juga sangat serius menyebutkan hal tersebut. Dia memiliki rencana ya tentang masalah area, tentang masalah visi dia membuat Wembley of the North itu diungkapkan lagi di sana. Yang menurut gue ya ini bisa jadi juga hal yang akan dilakukan. Nah yang menarik adalah untuk melakukan hal tersebut jelas butuh yang namanya finansial, butuh yang namanya keuangan. Dari mana itu akan didapatkan? Apakah dari pemerintah, apakah dari investor lagi? Yang jelas yang gue harapkan ini jangan sampai menggerogoti keuangan dari Manchester United itu sendiri. Supaya keuangan yang memang didapatkan dari income ya Manchester United ini bisa untuk dikelola operasional Manchester United lebih baik lagi. Termasuk menggaji staff, pegawai, budget transfer ya kan dan lain-lain. Menarik, apakah Manchester United akan mengganti manajernya ya? Karena ini merupakan isu besar musim ini. Melihat ya bagaimana Erik ten Hag mengalami kemunduran musim ini, ada permasalahan tentu saja dengan cedera dan lain-lain. Tapi dari sisi hasil ada penurunan. Dari musim lalu 2 final 3 besar, musim ini lupakan 3 besar, akan berada di satu final, tapi dari sisi permainan jelas ada kemunduran, walaupun mungkin bisa digunakan argumentasi ya pemain terbaiknya, pemain intinya selalu cedera, ini tentu saja mengganggu sistem yang ingin dibangun. Tapi football ataupun sepak bola kadang juga tentang hasil, dan dari sisi itu jelas itu ada kemunduran. Namun dari yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, ada peluang juga menurut gue Erik ten Hag akan stay. Karena dia menilai, tadi dia sebutkan ya kan, bahwa disamakan dengan kegiatan atau lari maraton dalam periode tertentu setelah berapa kilometer nih keadaan menjadi justru lebih sulit gitu ya. Artinya ada kemunduran, ada kesulitan di sana. Namun demikian, Sir Jim Ratcliffe juga menyebutkan ini merupakan bagian dari perjalanan itu sendiri dan dibutuhkan kesabaran. Itu tadi ya. Sir Jim Ratcliffe juga di kesempatan lainnya pernah mengatakan permasalahannya bukan pada manajer, tapi bagaimana pada lingkungan untuk membantu atau mensupport manajer untuk bisa bekerja lebih maksimal, atau pelatih kepala katakanlah demikian. Dan bisa jadi inilah yang akan dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe di periode pertama sebagai pemilik Manchester United. Dan kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan lainnya adalah ya Erik ten Hag dengan apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan ya, akan tetap berada di Manchester United satu musim lagi sampai dengan kontraknya berakhir, sekaligus juga akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tentu saja gue bikin video ini setelah semifinal mengecewakan ya menghadapi Coventry City. Ada kritik tentu saja terkait dengan taktik, terutama pergantian formasi, juga pemilihan bagaimana cara bermain terutama di babak kedua. Tapi seperti gue katakan di video lainnya, gue juga menekankan bagaimana atau melihat ya sikap karakter pemain di atas lapangan juga nggak banget gitu loh. Bagaimana mungkin mereka yang sudah unggul 3-0 lalu melepas begitu saja. Iya, memang ada faktor strategi di situ, tapi tidak secara dominan menurut gue, secara ringan amatiran. Kenapa? Pelatih bukan orang yang memegang joystick di depan game konsol ya kan. Pemain juga harus bersikap sebagai pemain Manchester United yang merupakan klub elit menurut gue. Pemainnya juga dituntut memiliki mentalitas yang elit. Setelah unggul 3-0, mereka seharusnya tidak melepas pertandingan seperti itu gitu loh. Mereka tidak bisa tampil ceroboh terlalu sering musim ini, terutama di menit-menit krusial. Ini juga hal yang harus dibangun. Artinya selain soal teknis, tapi bagaimana mental karakter pemain itu juga harus dibangun. Filosofi klub menurut gue harus dikembalikan lagi. Dan segala aspek dari Manchester United harus memang terdiri dari yang terbaik. Dan itu nampaknya yang juga ingin dibangun oleh Sir Jim Ratcliffe di Manchester United. Dia tentu saja menjadi pemilik ini bukan tanpa tujuan ya. Dia ingin mengembalikan Manchester United ke masa jayanya. Tapi tadi ditekankan juga butuh kesabaran karena semuanya butuh yang namanya proses dan juga perjalanan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.